Su Wei dan Zhang Yan menikah. Mereka telah tidur bersama dalam kegelapan selama 3 bulan. Su Wei masih tidak tahu bagaimana suaminya menghabiskan malam yang manis. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Diam-diam menyala senter untuk melihat suaminya sebentar. Siapa yang mengira bahwa sang suami yang sakit, yang dibicarakan semua orang, akan terlihat begitu tampan. Siapa sangka Zhang Yan tiba-tiba terbangun. Dia sangat takut sehingga dia ingin keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, ibu mertua datang menemui Su Wei. Tampar dia sekali. Dia dengan marah menegur Su Wei karena melakukan ini, hal itu akan membunuh anaknya. Setiap kali terkena cahaya, kulit putranya akan menjadi nekrosis. Tapi apakah itu benar? 3 bulan yang lalu, Su Wei hamil. Sementara itu, ibu mertuanya memberitahu dia bahwa, karena cahaya malam itu, penyakit Zhang Yan semakin parah. Su Wei ingin pergi ke kamar gelap itu untuk mengunjungi suaminya. Tetapi ibu mertuanya marah dan menolak untuk membiarkannya pergi. Tampaknya orang di sana bukanlah putranya, tetapi konspirasi yang mengerikan. Sampai 10 bulan telah berlalu. Setelah Su Wei melahirkan seorang putra, ibu mertua tiba-tiba mengumumkan bahwa Zhang Yan telah meninggal karena sakit. Su Wei ingin melihat suaminya untuk terakhir kalinya. Sang ibu mertuanya mengatakan bahwa putranya meninggalkan wasiat. Dia tidak ingin Su Wen melihat penampilannya yang jelek setelah kematian, dan menasihati Su Wei merawat anaknya. Pemakaman Zhang Yan juga sangat aneh. Di pedesaan pemakaman diadakan di rumah, tetapi ibu mertua mengaturnya di rumah duka. Dia juga menggunakan alasan bahwa Su Wei masih merawat anaknya, melarangnya pergi ke pemakaman. Yang lebih aneh lagi, ketika pemakaman selesai, ibu mertua hanya membawa tablet memorial ukiran kayunya kembali. Tidak ada citra pemujaan. Pada saat itu, kebenaran kotor secara bertahap terungkap. Malam ini, tetangga Xiao Wang memiliki niat buruk dengan Xiao Wen yang muda dan cantik. Ketika ibu mertua melihat adegan ini, dia mengabaikan penjelasan Su Wei dan mengusirnya dari rumah. Tapi kesalahpahaman inilah yang menyebabkan kehidupan wanita malang ini berubah secara spektakuler. Saat ini, Su Wei sangat sedih sehingga dia ingin mati. Tetapi ketika dia memikirkan putranya, dia tetap perlu merawatnya. Dia masih tidak bisa melakukannya. Malam itu dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tanpa 1 sen di saku, Su Wei tidak tahu dia harus berbuat apa selanjutnya. Dia berkeliaran di jalan, terus-menerus memikirkan waktu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasanya, ibunya meninggal lebih awal. Keluarganya mengalami kesulitan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan. Dia berpikir bahwa menikah dengan keluarga Cao akan memiliki kehidupan yang baik. Tanpa diduga akan berakhir seperti ini. Sejak itu, Su Wei hanya bisa melakukan pekerjaan sampingan untuk mencari nafkah. Ketika dia mengingat putranya, dia akan kembali ke rumah Cao untuk mengintip putranya. Sampai hari ini, Su Wei melihat Zhang Yan mendiang suaminya. Zhang Yan. Tanpa diduga, Zhang Yan dengan cepat mengatakan bahwa dia salah orang. Mie-nya belum habis. Tapi dia pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun Su Wei mengejar di belakang, berteriak kesakitan, Zhang Yan masih tidak berhenti untuk berbicara dengan Su Wei. Dalam sekejap, serangkaian pertanyaan muncul di benak Su Wei. Bukankah Zhang Yan sudah mati dan dikubur? Mungkinkah aku salah orang? Atau dia menyembunyikan suatu rahasia? Su Wei sangat ingin tahu jawabannya. Dia tidak lagi tertarik untuk bekerja. Bahkan tidak ingin tidur. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mencari Zhang Yan. Saat lapar, dia ambil makanan yang dibuang orang lain. Saat haus, dia ke toilet umum untuk minum air dingin. Saat mengantuk, dia akan tidur di jalan. Sampai hari ini,
Sue tidak bisa menahannya lagi dan pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terjaga di rumah sakit. Perawat memberitahu Sue. Dia dibawa ke sini oleh seorang pria. Dia juga meninggalkan setumpuk uang. Menyuruh perawat menunggu Sue bangun, lalu memberikannya padanya. Sue segera yakin. Pria itu adalah Zhang Yan. Dia tidak mungkin salah. Kecuali Zhang Yan. Tidak ada yang mau menyelamatkan Sue saat dia dalam bahaya. Membantunya di saat terburuk. Tapi kali ini, Sue masih merasa sangat bingung. Apakah ada orang yang bisa menjawab pertanyaannya? Yang Sue tidak tahu jawaban yang begitu gigih dia cari. Memang sebuah kebenaran yang sulit dia terima. Sue memberikan uang kepada ibu mertuanya dan berkata, dia telah melihat Zhang Yan di jalan. Zhang Yan juga memberinya setumpuk uang. Tanpa diduga, sang ibu mertuanya, Yao Mai, mengutuk Sue sebagai orang gila. Dia menyuruhnya keluar. Sekarang Zhang Yan bersembunyi di halaman. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Sue dihina dan dimarahi. Jadi dia berlari masuk. Kebenaran kotor juga terungkap. Ternyata karena ayah Yao Mai sudah lama meninggal. Mereka hidup sangat keras. Sampai kematian ayah mertuanya. Proses pembagian harta warisan dilakukan kembali. Sejak ini, kehidupan Yao Mai membaik. Sejak itu, Yao Mai rajin dan hemat. Belanja dengan bijak. Kemudian dia bahkan lebih kaya. Keluarga dari dua pamannya. Siapa sangka saat ini Zhang Yan tiba-tiba terkena penyakit serius. Yao Mai sangat khawatir. Dia juga khawatir putranya tidak akan memiliki ahli waris. Sehingga kekayaan yang dia kumpulkan dengan susah payah sepanjang hidupnya untuk Zhang Yan akan menjadi sia-sia. Selain keluarga paman tertuanya, semua orang mengintai propertinya. Ini membuat Yao Mai sangat tidak sabar. Dia memutuskan apapun yang terjadi, dia harus membantu Zhang Yan memiliki ahli waris dan menjaga propertinya. Beberapa hari kemudian, dia mulai mencari pengganti. Yao Mai menemukan teman sekamar dengan putranya. Bahkan meyakinkan Xian Xing, yang terlihat sangat mirip dengan Zhang Yan. Pada awalnya, Xian Xing juga menolak. Tetapi melihat uang hadiah Yao Mai padanya yang sangat tinggi, dia langsung mengangguk setuju. Apa, kamu bukan Zhang Yan? Apakah kamu orang yang disewa oleh ibu mertuaku untuk memiliki bayi denganku? Setelah menemukan Xian Xing, Yao Mai berbohong kepada tetangga. Meskipun Zhang Yan sembuh, tetapi memiliki sedikit masalah. Dia tidak dapat terkena cahaya. Lalu dia terus mencari menantu. Sampai dia bertemu Sue. Sue berasal dari keluarga miskin, orang tuanya meninggal sejak awal. Dan Zhang Yan sakit parah. Juga mendukung ibunya. Dia hanya berharap setelah kematiannya, seseorang akan menyembahnya. Akhir film. Setelah mendengar permohonan tulus Yao Mai, Sue memaafkan ibu mertuanya. Beberapa waktu kemudian, Xian Xing kembali mengejar cintanya dengan Sue. 3 tahun kemudian, keduanya menikah. Pada saat itu, Yao Mai seolah-olah persiapan pernikahan putrinya kandungnya. Dia mengadakan pesta pernikahan yang khidmat untuk Sue dengan Xian Xing. Adapun rahasia keluarganya, siapa yang tahu? Dengan aktif menyimpannya di hati mereka.